Siapa nama Bu? Nama Ibu Umi. Umur? Umur 58. Lama gawe kopi ini. Lama. Waktu untuk Ibu galak tepat nanam kopi ini bulan berapa, Bu? Nyo paling alap bulan haji, tanggal 9 haji. Kalau ini harga kopi per kilo berapa buah kawo di sini? Di sini harga kawon paling bagusnya 20. Ini penyebab ini perubahan warna kulit pada buah kawo nih dia, Bu, kira-kira. Penyebab kulit kan? Jadi ini pacar warna abang. Baca warna abang, ya abang nih dia lah sudah tua, masa. Kalau yang hijau, Yang hijau tuh masih muda, begasan agak galap. Kalau abang nih begasan lah. sebelum nanam kawo nih priona Ibu galak lakukan, Bu? Lakukan. Ya dibersihkan dulu, dijawat dulu, baru nanam. Penghasilan Ibu per hektar berapa buah kawo nih? Baru kadang-kadang sampai seton, kadang-kadang 800, kadang-kadang ada banyak 500, matu. Kalau kita nak metik buah kawo nak abang nih apa, Bu? Karena abang itu muka begas lah kalau kita nak lapang. Dan nanam kopi ini berapa waktu olahraga, Bu? Waktu nanam kopi ini mau ke depannya 3 tahun. Kadang kan buah kawo kopi ini mulanya mahal lu laga op. Ini prio penyebab olahraga mahal. Mahal tercantum di begas alat. Setahun berapa kali panen Ibu buah kopi ini? Setahun sekali. Dalam sekali panen lu mencapai berapa ton, Bu? Seton, kadang tengah 2 ton, kadangan 800. Laga ngunokan batang kopi apa pakai buah kawo nih lah nanam kawo nih. Pakai biji kawo. Biji kawo. Bijiannya dibelah dulu dan itu dijamakan. Ibu galak merawat tahu bagaimana, Bu? Ya kita rawat, kita semproti sibar, ditudungi daun-daun. Galak terjadi hama nih dok pada buah kopi ini. Ya kalau perbaikan kita baik, tidak terjadi banyak hama. Kalau kita udah nanam modem banyak hama-hama, ketak ulat dan segala macam. Galak terjadi gagal tak? Ya tidak. Gagal panen tak Ibu biasanya? Tidak gagal, tapi kadang hasilnya. Ini kalau galak ini apa penyebab penghasilan ini buah kawannya dikit tuh, Bu? Dikit itu ada sesuainya cuaca. Kalau cuaca penghujan atau cuaca panas juga itu ada. Ya, nak hujan panas itu. Biasanya pakai pupuknya dah Ibu. Makai pupuk NPK atau urea. Kebilo kalau menggunakan pupuk ini. Menggunakan pupuk kalau kita pupuk urea di bongkot bila benar, kalau dibuah nanti sudah babungu. Ini yang membedakan kopi zaman dulu dengan zaman sekarang itu apa, Bu? Zaman dulu bedanya, zaman dulu kawo itu kawo mana gitu dulu. Jadi umurnya kepanjang lagi. Kalau kini kawonya kawo lembut bau. Jadi alat kalau ada macet-macetan. Biasanya penghasilan pendapatan Ibu dari buah kawo ini berapa, Bu? Penghasilannya pernah 10 juta, 15 juta. Itu per tahun apa per bulan? Per tahun. Per bulan hati cuman kita nanam sayur-sayuran di lawang-lawang kawo itu. Sayur-sayuran. Terima kasih ya, Bu ya. Ayo.
Assalamualaikum. Edi Umur? dan 50. Lama gawe buah kawon. Lah lama Kapan ngelaga bapak galak manen buah kawon? Bulan berapa? bulan 6 kalau panenannya. Harga buah kawon sekali ini berapa? Kalau udah musim mahal 20, kalau udah murah 15. Ini apa dia laga penyebab buah kawon laga ada warna hijau warna kuning itu dia penyebab apa? Ya kalau dia masih gini dan itu nih gua kan hijau. Kalau dia lewat tua gua menang sekali gua kuning. Kalau dia lama tak kan baru merah nih. Sebelum nanam buah kawon apa dia yang bapak lakukan biasanya pak? Ya macam-macam sayuran sewat. Penghasilan bapak per hektar berapa buah kawon? Kalau di tengah diu 40 karung. Kalau udah macet berkisar 20. Ini ngapa kalau bapak laga nak metik buah kawon warna merah ni anu? Biasanya kebanyakan masyarakat itu metik buah kawon warna merah ni anu. Kamu kok bijinya tuh bagus. Kalau dalam masaknya tuh biji bagus, jualan. Ya ada banyak kosong-kosong tuh. Bapak laga buah kawon ni berapa bulan biasanya paling lama pak? Panen, panen 1 tahun sekali. 1 tahun sekali panen. Oh, Ini pak kalau kawon laga mahal dia pak. ya kalau di daerah mau jam 7 daerah Bekasi mahal kamu nih. Kalau di daerah Bekasi mahal tapi Dalam setahun itu berapa kali panen? Berapa kali panen biasanya? Dalam setahun itu bapak laga metik buah kawon berapa kali? kali kali Oh, kalau ini biasanya mencapai berapa ton pak? kalau dari musim jadi dapatlah 1 ton. Kalau musim jadi ya, sampai ton. Oh, kalau dari jadi 800 ton tentu ada tes tentu. Ini biasanya ini bapak laga nanam bagaimana pak? Nanam buah kawon tuh pakai batang apa? Pakai apa? Pakai biji kopi pula diambangkan, biji kopi itu dan diambangkan baru ditanam. Ini bagaimana bapak laga nak merawat buah kawonnya? Nggak ada lah jadi buah kawat dijemur, dirawat, dijual. Ini laga ada hama nih dong nyerang buah kawon biasanya pak. Ada sama penyakit daun, ada buat runtuh, sama Ini laga daun renteng-renteng itu. daun penyakit daun itu mau disemprot itu. Laga terjadi gagal panen nih dong bapak biasanya. Pak ini terjadi gagal enggak bapak panen buah kawon? Gagal kadang-kadang kalau cuaca itu bagus gagal. Ini menggunakan pupuk tidak bapak biasanya? Biasanya menggunakan pupuk Pupuk apa pak? ini
pupuk buah, iya. Kalau pupuk buah tuh apa namanya tuh? Itu dengan warna biru, dia pupuk buah tuh. Kapan lah bapak nak mupuk ini buah kawon nih? Dia dagangnya bubur-buburnya tuh baru pupuk. Yang dilakukan setelah dulu panen kopi apa kak? Yang bapak lakukan setelah panen kopi? Dia lepas nih. Wah ada main dijemur, dibukan. Dia yang agak membedakan kopi zaman dulu zaman sekarang itu dia kak. Kalau zaman dulu kan batangnya sulap bu. Kopinya tuh bijinya kecil tuh. Kalau kopi baru ini lah tanam baru lagi. Kopi baru buahnya kan bisa bat. Pendapatan bapak dalam memanen kopi ini berapa kak per bulannya satu tahun? Penghasilan bapak biasanya nanam buah kawon per tahun loh. Kalau lah kan kalau kopi penyaji itu kopi baru. Kalau kopi yang macet itu mengalami kopi baru seperti kilometer tertentu. Terima kasih ya pak Bisa Bu Aziza, berapa tahun Bu? 50 tahun. 5 tahun. Udah berapa lama pegawai di kopi ini? Lama lah satu keluarga umur 20 tahun. Kapan ini waktu yang tepat untuk panen buah kopi ini Bu? Ya, waktu awal nyangin 6 bulan 6. Amanya di kebunnya tempat ini lagi amanya sini ya bulan 4 apa nih. Berapa harga kopi per kilonya Bu? Ini 18.000 18. Penyebab perubahan warna kulit pada kopi ini ya Bu? ya itu nggak masalah cuaca. Apa yang Ibu lakukan ini sebelum panen buah kawon nih? Ya masih kan batang banyak Pak Ibu jalur. Berapa penghasilan Ibu per tahunnya, per hektar? Saya tergantung dengan rezeki itu. Kan ya nyampai 1 kali itu tergantung rezeki. Dengan itu buang. Kenapa kopi nak dipetik yang nak warna merahnya nih? Ya maka dia berasa lah. Kemudian bahasanya dalam murah beliau. Lama dalam memanen buah kopi ini berapa tahun Bu? 2 tahun ke panen. 2 tahun. Penyebab harga kopi menginjak apa Bu? Ya mungkin di daerah lain itu sedikit panen, ini daerah situ sedikit kopi mungkin Dalam setahun berapa kali panen Bu? 1 kali. Sekali panen bisa mencapai berapa karung Bu? Ya tergantung dia rezeki. Ibu nanam ini pakai batang apa pakai biji? Pakai batang, mulai dibenekan dan itu dia ambil satu-satu satu. Di setek batang Bu. Cara merawat buah kawon ini bagaimana Bu? Wow, capai itu naso, capai kayu mati, kayu mati ini capai. Apa yang dilakukan jika terjadinya hama Bu? Semprot pakai semprot pakai pupuk ini. Dia legen dia, legen. Terjadi gagal panen enggak Bu biasanya? Ya mandang hujan itu, kemarin gagal panen dan hujan itu. Ini apa kak terjadi panen Bu? Hujan itu jadi buntu. Sabang itu Menggunakan pupuk no biasanya Ibu nih? pupuk. Pupuk dia Bu? Jika kadang-kadang kasih Kapan lah kau dilakukan pemupukan? kalau dia panen, habis terbuah maka diroro batang maka pupuk.
Setelah panen kopi, Prio yang ibu kan lakukan. Ya, di Melora batang kopi di Jawa, yang kopi, bersihkan manusia ini, batang berganti siapa ini. Yang membedakan kopi warna abang Awijang ini apa bu? Ya, itu kalau ciri yang memang bedanya adalah masak. Ini abang belum masak, kuning itu. Kalau hijau masih muda, belum masak. Oi, kalau kopi zaman dulu zaman sekarang Prio yang membedakan bu. Dan sama dengan timur dedo, sing aman, teman bungkut mas kalau anu. Makini enak itu anaknya semua. Pendapatan ibu per tahunnya berapa buat kau ini? Ya kadang kan buka peko, kadang kan tutup peko, tergantung anu rezeki. Bisa berapa tahun, tergantung rezeki kita setahun itu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Jumino Alamat dusun Bapak di mana? di daerah Nenagung, Jalan Pematang Bango, Kabupaten Kecamatan Pagaran Utara, Pagaralam. Letak perkebunan Bapak ada di mana sekarang? Jalan ke Gunung Dempo, daerah jalan ke dari Pematang Bango naik ke arah ke gunung. Jumlah batang kopi Bapak ada berapa? Lebih kurang 3.500 batang. Luas perkebunan Bapak berapa? Luas perkebunan yang itu dikelola lebih kurang 1 hektar. Umur kopi Bapak berapa Pak? Antara itu macam-macam, ada yang sudah umur 8 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 12 tahun. Kapan waktu yang tepat untuk memanen kopi Pak? Waktu yang tepat untuk memanen kopi yaitu antara bulan Maret sampai dengan bulan Juli. Karena di situ buahnya sudah pada masa. Penyebab dari perubahan warna kulit pada kopi itu apa Pak? Itu ciri-ciri kalau dari yang dia masih muda itu hijau seperti daunnya, dan kalau sudah masak lambat laun dia merah tua. Itu cirinya sudah siap untuk dipetik. Lama untuk memanen kopi itu berapa bulan Pak? Itu tergantung situasi dan waktu. Karena kalau dia musim hujan, panennya lambat dan harus banyak hati-hati dalam memetiknya. Kalau dia musim panas, waktu panen itu cepat dan menggunakan waktu bisa 10 hari sampai 20 hari. Terus apa ya saja yang disiapkan saat panen mulai? Panen kopi itu disiapkan antara lain karung, sarung tangan, alat untuk tempat mutir itu namanya kinjar. Setelah itu terpal untuk alas dia setelah dipetik. Dalam setahun itu bisa berapa kali panen Pak? Kalau panennya itu cuma sekali setahun. Panen rayanya sekali setahun. Apakah menanam kopi itu di stek atau dengan cara lain Pak? Kalau bagi saya ditanam cara tradisional, tapi untuk saat ini memang ada beberapa teman melaksanakan stik. Itu aja Bu. Terus apa yang dilakukan jika kopi terkena hama Pak? Apabila kopi terkena hama, kopi itu yang mana yang terkena hama, kalau dia sudah
hama yang menyerang pada batang itu akan ditebang habis, karena kalau tidak ditebang habis akan pindah kepada kopi yang lain, dibuat peremajaan. Tapi kalau dia hanya sekedar rantingnya mati, itu cukup dengan dikasih racun pestisida untuk membasmi hamanya. Penyebab gagal panen itu biasanya terjadi karena apa, Pak? Pertama, karena waktu dia berbunga terjadi curah hujan yang tinggi. Setelah itu bunganya banyak yang busuk, jadi pada umumnya itu gagal panen karena bunga yang tadi tidak menjadi buah. Terus apakah kopi itu menggunakan pupuk atau yang lain, Pak? Kalau untuk saat ini, kalau ada modal ya dikasih pupuk urea, pupuk SPK dan macam-macam lainnya. Penyebab kopi bisa mahal itu karena apa, Pak? Kalau bisa kopi mahal itu ya dari harganya, karena saat ini tergantung dari pemerintah, karena berbagai macam jenis kopi itu bisa mahal. Sepertinya misalnya ada yang petik merah, ada kopi yang dari Robusta, ada yang Arabica. Terus bagaimana proses pengolahan kopi? Proses pengolahan kopi itu saat ini ibarat itu sangat tradisional dan sangat sederhana. Setelah kopi dipetik, dikumpulkan, itu dijemur di atas terpal lebih kurang selama 10 hari, diterik matahari. Dijemurnya sehari itu lebih kurang 8 jam. Kalau siang dijemur, kalau malam diterik. Itulah pengolahannya. Setelah dia kering, baru dimasukkan ke dalam mesin, digiling. Terus pertanyaan terakhir, apa yang membedakan kopi Pagar Alam dengan kopi yang lainnya, Pak? Kopi Pagar Alam itu untuk saat ini ya begitulah Bu, mutunya masih kalah bersaing dengan kopi daerah luar, karena kopi Pagar Alam ini segala sesuatunya masih diolah secara tradisional dan manual. Lagi pula memang kebanyakan kopinya jenis kopi Arabica, dan memang kopi itu jenis yang biasa-biasa aja dan belum ada peremajaan. Itu aja, Bu. Baiklah, terima kasih Bapak atas waktu wawancaranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berapa lama Bapak menjadi petani kopi? Kira-kira udah 20 tahun. Berapa umur, lebar, dan banyak kopi yang sudah Bapak tanam? Yang ditanam sekitar 2 hektar. Ya, lebarnya sekitar 2 hektar. Sekitar 5.000 batang. Bagaimana Bapak merawat kebun kopi? Apakah menggunakan pupuk? Ya, dirawat dengan pupuk urea sama punska cuma sekali setahun. Kapan waktu yang tepat untuk melakukan pemupukan? Habis panen, habis dibersihkan sekitar bulan 5 kita kasih pupuk. Kapan waktu yang tepat untuk panen buah kopi? Dan bagaimana ciri-ciri dan pembeda antara kopi yang hijau dan merah? Waktu yang tepat panennya sekitar bulan 6. Kalau yang merah itu yang super, yang udah tua. Yang hijau ya kurang tua lah. Apakah pernah terjadi hama di kebun kopi? Dan apa yang Bapak lakukan jika terjadi hama? Jadi kasih penyemprotan racun ulat. Bagaimana proses buah kopi sampai bisa menjadi kopi? Kita petik dulu, kita jemur sampai kering, sudah itu digiling. Berapa harga kopi per kilo? Ya, kalau sekarang 20.000 per kilo. Mengapa harga kopi bisa mahal dan akan dijual kemana? Ya, kopi mahal karena cuaca lah. Cuaca bagus, kopinya bagus, dijual ke tokeh. Apakah dengan petani kopi bisa mencukupi kebutuhan hidup?
Nah, bisa kita hidup dari petani kopi lah. Berapa umur kopi yang sudah Bapak tanam? Tahun 2000. 21 tahun. Tahu. Berapa banyak batang kopi yang Bapak tanam? 2 hektar. Dari 5.000 batang. Apakah Bapak menggunakan pupuk untuk perawatan kopi? Kalau sekarang sudah mempunyai pupuk. Pupuk apa? Urea sama Puska. Kapan waktu yang tepat untuk melakukan pemupukan? Antara bulan 5 sampai bulan 6. Kapan waktu yang tepat untuk panen kopi? Antara bulan 3 sampai bulan 4. Apa perbedaan kopi hijau dan merah? Kalau kopi merah sudah masak. Kalau yang hijau belum masak. Kenapa kopi harus dipetik merah? Supaya kualitas buahnya bagus. Apa yang dilakukan jika terjadi hama pada tanaman kopi? Harus pemupukan sama pembersihan batang. Apa perbedaan kopi zaman dulu dengan sekarang? Kalau kopi zaman dulu panjang, sekarang sudah ada kopi stekan. Bagaimana proses buah kopi sampai bisa menjadi kopi? Petik dulu, dijemur, sudah jemur kering baru digiling ke mesin. Berapa harga kopi per kilo? Kalau sekarang 20.000, Mengapa harga kopi bisa mahal? karena kopinya yang berkualitas, Apakah dengan bertani kopi mencukupi kehidupan? mencukupi buat kebutuhan ekonomi. Berapa lebar dan banyak kopi yang sudah Ibu tanam? Lebar sekitar 2,5 hektar. Kalau di batang kopi sekitaran 6.000 sampai 7.000 batang kopi. Bagaimana Ibu merawat kebun kopi? Apakah menggunakan pupuk? Memang menggunakan pupuk. Setiap sekitaran 1 bulan sekali ditunasi. Sedangkan pupuknya pupuk urea, SP36 sama Ponska. Waktu yang tepat untuk melakukan pemupukan. Sekitaran bulan 7 waktu selepas panen kopi. Kapan waktu yang tepat untuk panen buah kopi? Bagaimana ciri-ciri dan bagaimana cara membedakan antara warna kopi yang merah dengan yang hijau? Kalau panen kopi ya sekitaran bulan 6 sampai bulan 8. Panen kopi yang bagus, kopi warna merah, sebab buahnya sudah masak dan kualitas biji kopi bagus, diibaratkan super. Apakah pernah terjadi hama? Kalau pernah, bagaimana cara mengatasinya? Kalau hama memang sesekali kadangan hama. Solusinya disemprot pakai racun serangga, racun semut atau yang lain-lain. Bagaimana proses buah kopi bisa menjadi kopi? Setelah dipanen, diambilin yang masak, terus dijemur sekitaran 2 sampai 3 minggu. Kalau dia sudah kering, digiling pakai mesin. Berapa harga kopi dan bagaimana harga kopi itu bisa mahal? Kalau harga kopi tergantung. Kalau kopi melimpah, kadangan mahal, kadangan turun menurut pasaran harga. Sekitaran harga, kalau sekarang harga kopi sekitaran 20.000 dan dijual kepada pengumpul yang disebut, kalau di sini disebut toke kopi. Apakah dengan bertani kopi mencukupi kebutuhan hidup? Alhamdulillah cukup. Kalau kurang masih sampai kapanpun kurang. Cuman alhamdulillah dicukup-cukupin. How do I tell you I need you when you still the breath in my lungs? My body shakes till the blood in my face makes me awkward smile and turn around.